Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Ya, kemarin sudah penjelasan Nah, tentang istilahnya pondasi dasar ya, Bu ya, terkait dengan nah, mempelajari ilmu tajwid dan qiraat secara umum sebetulnya. Yaitu bahwa kita harus didasarkan kepada yang pertama tentu atau yang paling utama juga ya kita sebut yaitu talaki musafahah gitu ya. Itu nomor satu harus didahulukan karena Al-Quran ini sistemnya adalah sunnatun mutaba'ah, sunnah yang mengikut begitu ya, Bang. Karena hmm, dibacakan dari malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW, Rasulullah juga mentalkinkan kepada para sahabat, sahabat mentalakikan kepada Rasulullah SAW, dan seperti itu terus ya sampai kepada kita. Jadi artinya kita mengikut begitu. Nah, kemudian yang kedua adalah referensi ya, Bu ya. Fondasi yang referensi. berikutnya adalah referensi. Kenapa? Karena dimungkinkan ya dalam transmisi atau perpindahan keilmuan ya, transmisi keilmuan eh, ataupun ada ya begitu ya cara membaca begitu. Nah, itu ada kemungkinan pergeseran itu bisa terjadi ya. Ya karena human error itu ya pasti akan selalu ada ya dalam segala sisi begitu kan. Nah, para Nah, ulama kemudian merumuskanlah ya kaidah-kaidah. Nah, seperti itu. Sama seperti ketika bahasa dikhawatirkan nanti akan terjadi perubahan, dibuatlah rumusan atau kaidah-kaidah. Tafsir juga sama. Semua semua keilmuan dibuat kaidah-kaidah, ya, termasuk kiroat juga. Para ulama membuat rumusan-rumusan. Kemudian rumusan-rumusannya itu dibukukan begitu ya supaya terdokumentasi dengan baik. Nah, Alhamdulillah sampai kepada kita itu referensi cukup banyak ya berkaitan nah, dengan tajwid, ada yang dengan sistem yang sederhana awal mula ya, yaitu disebutkan Al Imam Al Khokoni ya. Nah, kemudian dilanjutkan terus berikutnya Al Imam Al Jazari dan seterusnya sampai kepada kita sekarang gitu ya. Itu alhamdulillah sudah tersusun rapi, nah, sehingga itu sebagai penguat. Tapi ingat itu nomor dua memang, artinya kalau hmm, dari talaki kita masih belum yakin, maka kita perkuat dengan adanya referensi. Gitu ya. Nah, maka metode Mesora ini menjadi salah satu metode yang menerapkan hal itu. Ya. Talaki hmm, musyafahat tetap yang utama. Ya. Tapi jangan lupa, ya ada referensi juga sebagai penguat, gitu ya. Karena kita dapati ada beberapa istilahnya mazhab lah, begitu ya. Nah, beberapa hmm, aliran gitu ya ketika kita apa namanya membaca. Misalkan contoh ada yang ketika baca ikhfa syafawi dan iklab ya, ya ada yang dengan merapatkan itibak, ada yang dengan furjah, nah begitu. Lantas kalau kita belajar kepada guru yang berbeda, yang satu menerapkan furjah, yang satu menerapkan itibak, bagaimana kita solusinya? Maka salah satu solusi yang terbaik adalah dengan kita kembalikan kepada apa? Rumusan atau kaidah-kaidah yang sudah disusun oleh para ulama gitu ya. ulama. Itu makanya kenapa pentingnya referensi ya. Nah, karena kita banyak banyak ya dapati dari para praktisi Al-Qur'an, qiraat gitu ya, yang hanya mengandalkan begini saya dapat dari guru. Nah, gitu ya. Nah, ya guru yang Hmm, mana? Apalagi kalau gurunya banyak begitu ya. Ya, saya sendiri sudah nah, mengalami gitu kan, ketika guru banyak ya memang banyak juga Bu ininya apa macam-macamnya begitu ya. Kalau ditanya bersanad ya bersanad semuanya gitu. Nah, lantas kita menentukan yang mana begitu ya. Nah, maka diperbolehkan kita memilih berdasarkan rujukan yang paling kuat. Nah, seperti itu untuk lebih meyakinkan sehingga kita bisa menentukan oh gunakan yang guru ini gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi ada pendukungnya. Nah, itu seperti itu. Nah, kemudian dari apa namanya talaki, kemudian referensi, terkadang juga dua-duanya ada sisi perbedaan gitu ya, Bu ya. Di kitab ini disebutkan begini, di kitab ini begini juga ya. Ya tetap memang masih kuat begitu ya. Nah, butuh satu lagi. Ini yang pengalaman belajar saya itu apa? Teorinya begitu ya. Berkesesuaian dengan teori. hmm, Jadi kalau
talaki, musyafahanya begitu, referensinya begitu. Secara teori juga mendukung juga, maka itu tentu kita katakan paling kuat ya, Bu ya. Nah, sehingga orang lain mau mengamalkan apa, ya kita sudah punya pegangan sendiri, ya, gitu ya. Beda dengan yang tidak punya pegangan, yang mengatakan pokoknya guru saya begini. Nah, ternyata ketika ada murid yang lain berguru kepada guru yang sama, ternyata berbeda kan, kita juga kadang bingung juga ya, seperti itu. Nah, sehingga kita bisa menentukan mana yang bisa kita pilih, seperti itu ya. Nah, itu kurang lebih pengalaman saya belajar Maisora ya, menggabungkan ya dengan fondasi dasar tersebut ya. Nah, sehingga apa yang kita pelajari, apa yang kita amalkan itu lebih meyakinkan gitu ya. Nah, berbeda kalau yang tanpa memiliki tiga fondasi dasar tersebut ya. Baik, ini kemudian kita lanjut yang berikutnya. Ini kebanyakannya sambutan-sambutan ya, Bu. Ya, sambutan-sambutan mah baca sendiri, Bu Jo ya. Nggak usah dibacakan ya. Ini mukadimah juga dari penulis, ya intinya tadi sebetulnya ya hasil pengalaman saya belajar dengan beliau juga. Ya. Kemudian yang berikutnya panjang amat ini, Bu. Ini teman murid juga sih lah, maksudnya yang belajar ke saya yang nyeken gitu, jadi saya nggak bisa bagikan, gue takut nanti jadiin ini mah buat biar mudah belajar aja, maksudnya ada tampilan gitu. Ya kalau nggak ada tampilan garing. Garing. Oke, dari bab 1 ya, Bu ya. Silakan Bu dibaca, Bu. Bab 1. Petunjuk praktis tahsin tartil Al-Qur'an. Metode Mesurah. Ya, cukup sampai situ. Jadi kita belajarnya nyisir satu persatu biar sempurna, paripurna gitu memahami Mesurah. Kalau lompat-lompat, sekarang ada yang ketinggalan dulu gitu ya. Oke, petunjuk praktis tahsin tartil Al-Quran metode Mesurah. Yang pertama tahsin, Bu, ada footnote-nya di situ. Pakai yang di buku aja boleh, nggak apa-apa. Tahsin 1 adalah isim masdar. Footnote-nya kan adalah isim masdar dari fi'il madhi hassana yang termasuk kategori fi'il muta'addi dan memiliki arti memperbaiki atau membaguskan. Dengan harapan metode ini menjadi media untuk memperbaiki kualitas bacaan tartil pembaca Al-Quran. Ya, itu ya. Tahsin itu berasal dari fi'il hassana yuhassinu. Iya. Sama sebetulnya dengan jawada yujawidu, membaguskan gitu ya, membuat jadi bagus atau menjadi baik begitu. Ya, jawada yujawidu tajwidan, hasana yuhassinu tahsinan. Wazannya juga sama, Bu. Ya, makanya tahsin dengan tajwid itu sebenarnya sama aja, Bu, sebetulnya gitu, bahasa. Cuman kan kemudian populer ya kalau sekarang itu belajar apa? Belajar tahsin, pasti praktek, Bu. Benar nggak, Bu? Memperbaiki. Baca nanti diperbaiki. Nah, sekarang kalau bilang belajar tajwid, itu pasti macam Tuhfatul Atfal, Jazari gitu. Teori maksudnya, ya gitu ya. Itu sebenarnya istilah-istilah sekarang aja gitu, untuk membedakan. Makanya ada istilah apa nih, belajar tahsin. Kan udah kebayangnya pasti image-nya itu. Oh, nanti belajarnya dibetulin bacanya gitu kan. Padahal sama-sama ngebetulin gitu sebetulnya ya. Sama-sama ngebetulin. Cuman kan tadi dibedakan satu praktek yang tahsin, sedangkan tadi itu teori. Padahal sama aja. Kalau bisa dibilang sinonim muradif gitu ya. Asana yuhasinu dengan jawada yujawidu gitu. Ya, sama-sama menjadikan bagus gitu. Tajwid kan artinya pembagusan gitu kan. Tahsin ya pembagusan juga sama. Ya. Tapi tadi kalau sekarang udah populer ya sudah nggak apa-apa lah. Nggak ada salahnya juga kan istilahnya. Ya, untuk membedakan satu dengan yang lain ya nggak apa-apa lah ya. Ya, jadi kalau tadi tajwid itu teori, tahsin itu praktek biasanya kalau sekarang itu populernya ya, Bu ya. Walaupun asal katanya sama tadi. Ya.
Jadi seperti itu. Dan tujuannya sebetulnya sama ya. Tujuannya sama, yaitu untuk membuat bacaan kita, bacaan Al-Quran kita menjadi bagus. Makanya disambungkan Bu, ya, diidhofahkan, disandarkan kepada apa? Al-Quran, tahsin Al-Quran, gitu kan? Tajwid Al-Quran. Mm-mm. Jadi supaya jelas sesuai dengan apa namanya? Sesuai dengan maksud dan tujuannya begitu. Ya. Oke. Nah, itu tahsin. Ada yang ditanyakan, Bu? Nggak apa-apa, sifatnya diskusi Insya aja biar Allah, paham. nah, insya Allah Fahim di sini di untuk Jarang-jarang pengertian nanya ya, Bu tahsin. Jo. Ya. Kalau saya dulu senang nanya, Bu. Kayak ada kenang-kenangan di buku Maestro ini. Gitu. Hasil nanya. Oke. Baik, kalau kalian ditanyakan aja aja, Bu. Sekarang yang metode Maestro. Apa sih itu fotonya metode Maestro? Coba silakan. Metode Mesuro. Kata Mesuro terambil dari surah Al-Isra ayat 28. Qaulam Maisuro yang Hmm. berarti perkataan yang sederhana dan mudah difahami. Dengan kata lain, penulis berharap buku petunjuk praktis tahsin tartil Quran metode Mesuro ini mudah difahami, sederhana dan tidak bertele-tele. Ya. Jadi kalau di sini metode Maestro ini sebetulnya cuma sekedar nama aja, Bu. Biar kalau ditanya ini, Tentang apa, Tat? ya. Jadi Maestro ini sebetulnya cuma nama doang sebetulnya awalnya. Kalau dulu mah ya Hmm, pokoknya buku panduan tahsin aja, gitu. Petunjuk praktis tahsin gitu. Dan kan banyak yang nanya tahsin apa namanya belajar tahsin tahsin pakai metode apa? Kok masa nggak ada nama? Kalau kata beliau dulu masa kayak ibaratnya bayi lahir biarin aja nggak punya nama gitu kan bayi itu misalnya. Bayi kecil itu oh nggak ada iya. nama gitu. Nah, Hmm. maka akhirnya beliau nyari nama gitu. Nama yang apa sih yang pas gitu ya. Dan berharap apa namanya buku yang beliau susun itu eh, atau panduan yang beliau susun dulu awalnya hanya berapa lembar doang Bu, ya. Nah, itu berharap supaya Hmm. mudah gitu. Dulu kan fokusnya masih hanya ini aja Bu, makro sifat itu aja dulu tuh. Belum sampai kayak sekarang. Oh. Ya itu cerita dari beliau sekitar tahun 80 atau 90-an itu ya. Nah, jadi udah cukup lama awal mulanya gitu ya. Nah, seperti itu. Akhirnya beliau nyari muyasar mudah, tapi udah banyak gitu kan. Nah, kemudian beliau Dr. Al-Fatoni dapat petunjuk lah ya ibaratnya ketika membaca surah Al-Isra gitu. Nah, di situ ada Hmm. dikatakan kaulam maisura. Nah, ini nama ini belum ada nih maisura nih gitu ya. Nah, belum ada. Nah, akhirnya beliau ambillah nama itu begitu, maisura. Muyasar udah banyak ya, tajwid al-muyasar, al-muyasar fi apalah banyak kan ya al-muyasar ya, Bu, ya. Kalau kita lihat. Tapi Banyak Maisuro kan nggak ada tafsir. atau belum Hmm. ada kecuali ini. Saya belum pernah dengar ada kitab namanya Maisuro. Nggak ada. Nah, artinya beliau nyari nama yang sebetulnya pada katanya sama yaitu mudah gitu ya, tapi dengan yang lain. Dan kebetulan lagi baca surat Al-Isra ketemu ini. Nah, begitu. Itulah asal mula dinamakan metode Maisuro begitu, Bu. Jadi nama aja sebetulnya, tapi ya mudah-mudahan bisa betul sesuai dengan namanya jadi mudah kan. Kan nama itu bagian dari doa kan gitu ya. Betul. Walaupun kadang nama itu nggak ada artinya seperti saya gitu. Ditanya artinya apa ya nggak tahu sih. Iya betulan Bu. Heri katanya karena lahir bulan Januari katanya gitu kan. Oh iya. Setiawan karena lahirnya siang. Siang kan awan kalau bahasa Jawa itu. Jadi Setiawan gitu Bu. Ya, nggak ada artinya apa ya. Ya nggak tahu sih Mak, kalau ditanya artinya apa. Ya. Mana smoke katanya. Mana smoke nggak tahu saya bilangnya. Laris. Maharif tuh. Kalau Bu Juari apa namanya Bu? Ada asal-usul atau maknanya itu? Nggak ada juga nggak tahu. Nah iya, makanya dia bingung juga ya. Ya makanya Ada kalau zaman kalau bisa dulu. sih, kalaupun misalkan nggak ada artinya atau nggak ada maknanya,
ya minimal nisbat gitu ya ke ini apa namanya, ulama gitu ya atau nabi, nah itu lebih baik seperti itu ya. Kan Mm-mm. namanya Yusuf ya, memang kalau secara nama nggak ada makna ya Yusuf, tapi mudah-mudahan seperti Nabi Yusuf misalkan gitu ya. Atau namanya Umar ya, istilahnya tabarukan lah begitu Bu, ngambil barokah dari sahabat Umar, nah begitu sebetulnya. Kalaupun nggak ada nama nggak Oh. ada makna begitu, maksudnya nggak ada arti nggak ada makna gitu. Gitu. Ya. Kalau ini untuk Maisoro dia ada maknanya begitu ya di situ. Ada arti dan ada maknanya karena beliau dulu berharap metode ini mudah dipahami, walaupun ya mungkin kesini-sini juga nggak semudah yang dikira orang juga gitu. Iya, buktinya kan harus betul-betul belajar lagi gitu kan, disisir satu Mm-mm. persatu gitu, terus di murojaah lagi. Ada yang udah hatam juga buku ini, yang saya sisir satu persatu, footnote-nya ininya semuanya udah ada bu itu. Tapi tetap Oh, aja harus murojaah lagi sampai sekarang juga. Iya, untuk menguasainya. iya. Ya karena yaitu sifat manusia al khata'wan nisyan, salah dan lupa gitu. Ya jadi ya, tapi bagus Bu, artinya buku Maisuro ini membuat kita nggak berhenti belajar gitu. Iya, apalagi terus update kan, ya faktornya Mm-mm. update lagi. Sebetulnya ada beberapa hal yang pingin saya tanyakan ke beliau dan mudah-mudahan bisa masuk lagi ke buku ini. Ada beberapa sebetulnya yang Hmm. belum masuk ya. Ya alhamdulillah sih beberapa udah masuk di buku yang baru gitu ya, Be. Masalah Naber itu udah dari tahun 2018 bisa nanyain dulu tuh. 2018 Oh. masalah Naber. Saya nanya malah balik ditanya, Bu. Iya, Naber emang Naber apa? Saya nggak tahu Naber di kitab ulama terdahulu. Oh, iya, kayak di ini di kitab Tajir Al-Musawwar kan jadi referensi juga. Emang Naber apa? Tuh, kok malah balik nanya. Oh Saya suruh gitu. ngejelasin. Nah, Mm-mm. Naber itu nabru dari doktu Sidatus ya. Lo kok malah saya ngejelasin sih, iya betulan Bu, itu real. Saya nanya malah saya yang ngejelasin gitu ke beliau. Ada juga yang Karena saya pas nanya waktu bikin beliau bingung, ya sempat juga gitu. Ada masalah kol-kolah waktu itu. hmm, Dulu Bu belum ada yang kol-kolah tuh ke Bu. Kan padahal banyak ya kita mengamalkan itu qul huwallahu ahad. Nah, makanya saya bilang iya. kok nggak ada di Maisuro itu Bu. Oh, nggak ada Bu. Adanya cuma condong ke fathah sama condong ke harokat huruf sebelumnya begitu. Kan aneh juga kan. Akhirnya ya udah saya tanyain terus, tambah lagi ditambahin ada video saya Mantu Siswet waktu itu ceritanya. Sekarang udah dihapus ya videonya di YouTube. Hmm, Dulu itu mengatakan bahwa yang condong ke fathah itu salah, yang condong ke harokat hmm. huruf sebelumnya salah. Kan pas banget itu Bu. Ini momen yang pas buat saya untuk nanya. Dibilang itu salah, bahkan amrun khotir, yang perkara yang berbahaya gitu kan sama si Emun di situ. Nggak tahu mungkin ada yang ngasih masukan supaya dihapus kali videonya atau dari beliau sendiri mungkin. Itu sempat itu Oh. pakai ini dokter Awaton itu. Waduh, yang nggak gitu juga lah katanya. Gitu. Wah ini mah harus saya nulis ini katanya. Nah, akhirnya ditambahin lah Bu yang di buku yang baru itu cara ketiga itu, artinya netral dia ahad, nah, gitu jadi nggak ahad gitu kan, tapi ahad netral gitu, nggak ngecontoh harokat Hmm. manapun gitu. Itu alkisahnya gitu. Makanya kalau ada lagi ngebahas itu saya ingat dulu bikin bingung beliau sampai 3 minggu itu Bu beliau nyari-nyari referensi kan, Oh memanggil gitu. saya lagi, hari mana nih, ini nih saya kasih tunjuk lagi gitu, itu udah minggu berikutnya lagi ngaji. Hmm. Ya kan ini banget apa namanya, vulgar banget saya emang itu kalau apa namanya bilang salah ya salah gitu, padahal mah belum tentu juga Bu salah, apa yang beliau salah itu belum tentu salah juga gitu. Artinya beliau hanya memilih satu pendapat, nah pendapat yang lain beliau salahkan, ya sebenarnya sih wajar ya Bu ya. Artinya beliau kan ngajarin ke murid gitu ya. Nah, konteksnya Hmm. mengajarkan ke murid betul ya, tapi kan kalau halayak umum terkadang yang nangkapnya kan beda. Ah, masa ya begitu, masalah nabar juga sama kan, nabar juga ada juga yang nggak sepakat juga karena
dapat dari guru yang lain nggak ada naber. Ya, di Berarti antaranya ya, naber itu memang baru-baru sekarang ya, Tat ya? iya betul istilah yang baru-baru sekarang populer gitu. Makanya Hmm. ya itulah ada juga yang nggak sepakat gitu. Oke Bu, sementara sampai itu dulu ya. Ini sudah ditunggu ternyata peserta berikutnya. Nah, pelan-pelan Nah, aja, Tat. mudah-mudahan semakin paham dan ini sebetulnya sebagai motivasi dulu Bu, supaya semangat belajar. Nah kalau langsung belajar makhraj sifat itu kadang-kadang ya senang awalnya, tapi lama-lama bosan juga ya. Makanya ini bagus kalau di buku Maisuro ini dikasih motivasi dulu. Ya sebenarnya penjelasannya ya di saya sebetulnya gitu kan, maksudnya dari saya. Di bukunya nggak ada itu. Naam, Tapi naam. mudah-mudahan bisa jadi tambahan gitu ya. Karena dulu saya belajar juga sebenarnya bukan pada kayak itu, Dr. Al-Fathan itu bukan banyak banyak ngebahas buku, banyaknya cerita pengalaman lah gitu. Iya, Apalagi beliau kan biasanya udah emang sepuh ya, ceritanya banyak banget. Tapi itu jadi motivasi, alhamdulillah gitu. Makanya ingin semangat terus belajar gitu ya. Begitu. Baik, soalnya nanti kita lanjutkan yang riwayat Hafs, kemudian Tariq Syatibiyah. Nah, ini juga ada pembahasan yang sangat penting juga nanti Bu ya, terkait dengan riwayat dan naam, juga Tat. Tariq insyaallah. Baik, mungkin itu saja dulu kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.